Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Hari ini gue baru aja dapat kiriman gede banget dari Infinix Indonesia. Jujur gue nggak tahu isinya apa karena ini dilapisin sama bubble wrap. Entah itu laptop atau smartphone atau mungkin peripheral, gue nggak tahu. Tapi kita akan cari tahu dengan ngebukanya langsung. Dan kalau menarik, kenapa enggak? Sekalian buat first impression. Yuk! Kita buka yuk. Produk elektronik sih tulisannya. Jadi ya tebel gitu. Lapisan pelindungnya. Wih. Ternyata guys, yang dikirim oleh Infinix Indonesia adalah Infinix Hot 30 Free Fire Edition. Wih, ini adalah edisi spesial kolaborasi Infinix dengan game Garena Free Fire. Jadi ya emang meskipun Infinix Hot 30 ini ya bisa dibilang smartphone low end lah ya, kelas entry, tapi dijamin buat ngegas lah buat main game, khususnya kayak game Battle Royale seperti Free Fire dari Garena. Dan di boxnya sendiri ada beberapa informasi di sini. Ada 3 sih di sini. Yang pertama adalah prosesornya udah pakai MediaTek Helio G88. Terus juga udah dipakein fast charging 33 watt. Dan RAM-nya sampai 16 GB. 16 GB ini bukan real RAM ya, tapi 8 GB plus RAM expansion 8 GB. Buat kalian yang bertanya-tanya, harganya berapa? Satu lagi nih, ada NFC juga. Harganya sendiri kalau dilihat dari packagingnya sih kayaknya 3 jutaan ya. Tapi sebenarnya harga smartphone ini tuh benar-benar di luar nalar sih sebenarnya ini. Infinix kayak lagi bakar duit atau kayak kerja sukarela gitu. Karena harganya cuma 1,8 jutaan aja di Indonesia. Dan tersedia eksklusif secara online. Jadi kalian bisa hunting smartphone ini di platform e-commerce. Oke, kita buka aja. Dari boxnya sendiri ini beneran edisi spesial. Karena di sini ada karakter Free Fire, karakter cowok dan ceweknya. Terus di sini ada pakai skin yang ya menarik buat dilihat. Di sini ada logo Infinix dan juga Free Fire. Tapi yang menarik, kalau misalnya PUBG Mobile itu winner chicken dinner, kalau di Free Fire ada Booyah. Ya, di sini ada tulisan Booyah Now. Jadi yang menarik, ini collectible sih itemnya. Oke, kita buka karena ini masih segel juga. Wih, thank you banget nih Infinix. Kita buka ya. Wih, di dalamnya coba kita lihat. Di dalamnya ada seperti kartu ucapan sih. Oke. Jadi di sini ada beberapa keterangan dan ada pin ejector juga dengan bentuk yang unik menurut gua. Ini jangan dipakai sih, mendingan disimpan aja. Terus di sini ada beberapa tulisan kayak ada stiker, terus juga lanyard, ada scratch card dan juga ya tadi pin ejector. Kita lihat ya, buka isinya apa aja. Stiker. Ada beberapa stiker di sini. Jadi kalian bisa simpen stikernya buat dikoleksi atau mungkin ditempelin di laptop, di smartphone. Kalau misalnya casingnya transparan, bening, bisa ditempelin biar unik. Terus juga ada invitation. Oke, ada gift code. Jadi bisa di-redeem di Free Fire. Kalian mau nggak sih kodenya? Komen di bawah, kita bakal giveaway. Oke nggak? Kodenya aja ya, bukan HP-nya. Oke? Terus ini ada lanyard juga. Special Edition. Dari Infinix dan Free Fire. Mantep nih. Oke. Ada snapback. Topi. Kece ya? Terus yang terakhir, last but not least, ada smartphone-nya, Infinix Hot 30. Oke, kita singkirin semuanya. Kita sekarang fokus ke smartphone-nya, dan ini masih segel lagi. Jadi kita unboxing 2 kali nih. Kita buka. Di bagian belakang sih ada beberapa keterangan ya. Selain tadi fast charging, terus ada RAM besar dan prosesor kenceng, lumayan kenceng. Di sini juga ada layar 1080p alias Full HD+.
alias Full HD+, terus juga didukung sama refresh rate 90 Hz, dan juga punya kamera 50 megapiksel. Smartphone sejutaan sekarang naik level ya. Kayak menarik aja gitu. Coba kita lihat bentuknya kayak gimana. Apakah Free Fire banget bentuknya? Ya, secara box emang lebih menarik ya daripada box-box Infinix lainnya. Ya, daripada box smartphone sekelasnya lah ya. Ini gimmick Free Fire-nya dapat banget sih. Dan mirip juga sama box gedenya. Ini dia Infinix Hot 30-nya, cuman kita simpen dulu buat yang terakhir. Dan kalau kelihatan di sini sih desainnya nggak Free Fire banget ya. Terus di sini ada buku petunjuk penggunaan sama kartu garansi juga. Jadi kalian harus simpen baik-baik buat kalau misalnya jaga-jaga buat servis smartphone atau ada masalah lainnya ya. Oke, ada SIM ejector juga di sini. Jadi kita dapat 2 SIM ejectornya. Dapat casing. Dan casingnya Free Fire Edition. Cakep banget. Terus juga ada adapter charger dengan output maksimal 33 watt. Jadi beneran fast chargingnya 33 watt. Dan kalian juga langsung dapat adapternya. Dan pastinya kabel USB Type-C. Oke. Udah semua isinya, kita lihat satu persatu. Kita lihat smartphone-nya sekarang. Oke. Ini dia Infinix Hot 30-nya. Dan jujur, impresi pertama gue ya saat ngelihat smartphone ini adalah ini memang nggak kayak smartphone gaming sebenarnya. Ini lebih kayak smartphone yang stylish aja gitu. Smartphone yang buat gaya-gayaan, bukan buat gaming ya. Karena ekspektasi gue buat sebuah smartphone gaming, khususnya ya buat yang Free Fire lah ya. Ya seenggaknya didesain dengan gaya yang agak berbeda dengan smartphone mainstream, terutama di kelasnya ya. Tapi buat sebuah smartphone 1,8 juta, desain yang dikasih Infinix Hot 30 ini emang cakep banget sih. Ini beda banget dengan smartphone sejutaan lainnya. Ini kalau kalian lihat, ini kelihatannya kayak ada teksturnya sendiri, tapi ini beneran cuman teknik pewarnaan aja. Jadi efek pencahayaannya, efek pantulan warnanya, dan juga garisnya ini kayak berasa timbul, tapi sebenarnya enggak. Ini cuma bagian teknik pewarnaan yang dikasih Infinix. Terus juga secara bingkainya flat, kayak smartphone menengah sekarang, mirip-mirip kayak iPhone lah ya, flat. Terus juga desain kameranya frameless. Ya emang sekarang setiap merek memang punya ciri khas masing-masing lah ya, tersendiri. Tapi tetap awalnya pasti diinisiasi oleh salah satu merek. Dan setahu gua yang mempopulerkan frameless ini di tahun ini ya, Samsung Galaxy S23 series. Dan mungkin brand lain menilai, oh menarik juga. Dan mulai banyak smartphone sekarang, terutama yang asal China, yang menerapkan desain kamera yang kurang lebih sama. Dan Infinix Hot 30 juga salah satunya sih. Oke, sambil gue nyalain, biar ini kelihatan gaming banget, mendingan gue pasangin aja ya casingnya. Ini, BTW, casingnya ini bagus banget, nggak kayak soft case pada umumnya. Dan ini tuh beneran kayak smartphone edisi spesial. Nah, ini kayak gini nih smartphone edisi spesial harusnya. Sampai casing-casingnya pun dibikin spesial, dibikin unik. Kalau kita pasangin, ini baru HP-nya Free Fire. Oke, kita atur-atur dulu sampai masuk ke halaman utamanya. Ini dia tampilan dari Infinix Hot 30 Free Fire Edition. Boxnya udah spesial, casingnya spesial, udah dapet gimmick-gimmick banyak. Ternyata tema sama wallpapernya juga dibikin Free Fire banget. Dari wallpapernya kita udah dapet wallpaper bawaan Free Fire, nggak usah download lagi. Ini eksklusif buat Infinix Hot 30. Dan ada 2 wallpaper lainnya yang bisa kalian pilih. Ada yang karakter cewek bisa, terus karakter cowok lainnya. Oke. Dan temanya pun ini Free Fire banget, mulai dari ikonnya, terus juga mungkin nada dering nggak ya? Tapi kalau untuk ke dalamnya udah XOS-nya Infinix lah ya. Sampai ke ringtone juga nih.
Keren nggak sih? Tapi kayaknya bakal kenceng banget sih kalau diaturnya volumenya tinggi gitu ya, kan agak bikin ngagetin sebenarnya. Tapi ini tema yang unik, tema yang lengkap menurut gua, mulai dari icon, tema wallpaper sampai ke nada dering udah dibikin Free Fire banget. Nah, ngomongin soal spesifikasinya, jadi smartphone ini punya panel IPS LCD, ukurannya sendiri 6,78 inci. Gue udah skeptis nih kalau HP sejutaan paling resolusinya HD+, tapi ternyata udah full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz. Jadi ada 3 pilihan di sini, ada auto switch, ada 60 Hz dan 90 Hz. Sebenarnya 90 dan auto switch ini punya fungsi yang kurang lebih sama, di mana 90 Hz bakal maksimalin refresh rate layar di level tertinggi, tapi ketika buka aplikasi atau game yang nggak ngedukung, itu bakal langsung diturunin ke 60 Hz. Jadi kurang lebih sama lah cara kerjanya. Dan ada beberapa fitur lain, mulai dari eye care, ada ultra touch juga. Jadi ultra touch sendiri emang penting banget buat para pemain MOBA maupun Battle Royale ya. Karena ya butuh responsivitas yang tinggi biar cepet nembaknya gitu, cepet nyerang musuhnya. Dan ada dark mode juga, ada adaptive brightness. Jadi ya cukup lengkap lah untuk sebuah smartphone harga sejutaan di fitur layarnya. Memang nggak seperti smartphone kelas menengah atau flagship lah ya, ada pengaturan warna yang lebih vivid ataupun ada HDR10+ misalnya, itu nggak ada, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup. Nah, buat spesifikasinya sendiri, Infinix Hot 30 udah berjalan di Android 13, UX-nya sendiri, UI-nya sendiri udah pakai XOS versi 12, dan dia pakai MediaTek Helio G88 sebagai dapur pacu utamanya. RAM-nya 8GB yang bisa ditambah lagi sampai 8GB, jadi RAM totalnya itu 16GB. Gede banget. Terus memori penyimpanannya 128GB, baterainya sendiri 5000 mAh yang bisa dicas pakai fast charging 33W. Dan kalau ngomongin kameranya, smartphone ini punya kamera utama 50MP yang dipadukan sama kamera sekunder AI Cam namanya. Ya lumayan lah buat nambah-nambah mode di sini. Sementara buat kamera depannya sendiri dia pakai sensor 8MP. Kita lihat ya hasil kameranya gimana, karena di sini ada AI Cam juga. Jadi didukung sama fitur AI sebenarnya. Ada HDR juga loh di sini tuh. HDR lah, HDR. Ada mode HDR juga. Secara detail, secara warna, karena ini dibantu sama pencahayaan yang proper, lumayan oke juga sih. Detail-detail dari topi masih kelihatan dengan baik. Dan buat resolusi standarnya ini 12MP, karena sensor 50MP ini punya skenario pixel binding, jadi 4 pixel dimanfaatkan jadi 1 pixel. Tapi kalau kalian pengen motret beneran 50MP juga bisa banget. Dan detailnya pasti lebih baik lah daripada mode standar, sampai zoom segini pun masih kelihatan dengan cukup baik. Tapi ya memang secara ruang penyimpanannya bakal dimakan lebih besar, karena satu fotonya bisa sampai 11 MB lebih. Buat kamera depannya, coba kita lihat. Oke, 8MP cukup oke sih ini. Ada mode HDR juga, ada portrait mode juga, jadi ya lumayan bagus. Untuk videonya sendiri, pengguna bisa ngerekam sampai 2K resolusinya di 30fps. Entah cuman gimmick atau enggak, tapi ini fitur yang bagus sih buat sebuah smartphone sejutaan, dan maksimal frame rate cuman di 30fps aja. Itu aja sih unboxing kiriman dari Infinix Indonesia, Infinix Hot 30 Free Fire Edition. Sedikit first impression juga, impresi gua terhadap smartphone ini positif banget. Ini smartphone sejutaan yang menarik menurut gua. Nggak cuman karena gimmick Free Fire yang dikasih ya, tapi keseriusan Infinix buat ngegarap segmen entry sama low end ini memang benar-benar patut buat diapresiasi. Smartphone sejutaan nggak lagi jadi smartphone yang lemot, tapi jadi smartphone yang cukup berkualitas buat penggunaan harian. Kayak gitu aja, gue Faisal. Subscribe channel Yuzon Tech, jangan lupa buat nyalain loncengnya biar tahu informasi terkini di dunia pergadgetan. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Sehat selalu buat kalian semua. Bye!